Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pangan mengungkapkan janjinya pada Xiaoling mengenai dirinya yang berjanji akan membebaskannya jika ia berhasil membantunya dalam misinya membantai Hua Tiandu 10 tahun kemudian. Pasca Pangan mengungkapkan janjinya itu, keesokan harinya kompetisi daftar Sanhe pun dilanjutkan. Saat kompetisi ini ternyata telah memasuki babak semifinal dengan para murid yang telah lolos diantaranya adalah Panghan, Nantian, Longxuan, dan Lin Yan. Salah seorang penatua pun kemudian segera berdiri di panggung tinggi, mengumumkan pertandingan pembuka semifinal pertama dalam kompetisi ini mempertemukan antara Longxuan melawan Lin Yan, menyebabkan keduanya pun yang mendengar namanya disebut masing-masing bergegas memasuki arena pertarungan. Bersama setelah keduanya memasuki arena pertarungan, menunjukkan mode saling tatap-menatap, menangkupkan tangan satu sama lain, seraya mengungkapkan sikap rendah hatinya dalam pertarungan ini. Longxuan pun tanpa basa-basi langsung memulai pertarungan. Dengan segera ia memunculkan pedang kristal es di tangannya, melesatkannya tanpa ampun ke arah Lin Yan. Saat itu pun segera memunculkan energi dingin yang segera melonjak di udara, menghasilkan sekumpulan kristal salju yang segera membentuk retakan di panggung arena, menyebabkan Lin Yan pun yang melihatnya hanya bisa merasakan sekujur tubuhnya perlahan mulai diselimuti pancaran dingin yang membekukannya. Tetapi demikian ia pun tak menunjukkan kepanikannya sedikit pun akan hal itu, malah sebaliknya tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meningkatkan kecepatan dari mananya yang segera menghasilkan gelombang panas. Dengan itu pun pada akhirnya menghilangkan pancaran energi dingin dari kemampuan pedang kristal Longxuan yang sebelumnya mencoba menginvasi tubuhnya. Namun bila Lin Yan berhasil mengalau kemampuan pancaran energi dingin dari pedang kristalnya, Longxuan pun tak mengendurkan sedikit pun serangan pedang panjangnya itu. Dengan segera ia melesatkannya lagi secara cepat ke arah Lin Yan. Saat itu pun tanpa diduga tiba-tiba membentuk roh naga di atas pedang yang segera memuntahkan sekumpulan kristal es yang menghujani Lin Yan. Dengan itu pun menyebabkan aliran mana panas yang menyelimutinya pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sebelum kemudian roh naga pun terus memuntahkan sekumpulan kristal es dari mulutnya yang secara mengejutkan tiba-tiba membentuk kastil dinding es di TKP Lin Yan. Dengan itu pun pada akhirnya menjebaknya di dalamnya. Pasca Lin Yan terjebak di dalam kastil esnya, Longxuan pun yang saat ini sudah berdiri di luar lingkaran kastil es, tiba-tiba menunjuk pedang kristalnya ke arah kastil es. Saat pedang itu pun tanpa basa-basi segera meluncur ke dinding es, untuk kemudian tiba-tiba nongol di sisi Lin Yan, memunculkan kemampuan gemuruh dewa hujan es yang tanpa ampun segera membombardir Lin Yan, sampai bahkan menyentuh mananya dengan pancaran ledakan, sehingga membuat Lin Yan pun yang tak tahan atau bahkan memberikan perlawanan lagi dengan serangan OP kemampuan es dari Longxuan ini pada akhirnya secara suram ambruk di Pentagon Arena. Dan setelah Longxuan memenangkan pertarungannya melawan Lin Yan di babak semifinal pertama ini, sekaligus membuatnya melenggang lolos ke babak final kompetisi daftar Sanhe, salah seorang penatua pun segera mengumumkan pertandingan semifinal kedua dalam kompetisi ini, yang sedari awal memang kita tunggu-tunggu baku hantamnya selama 1 abad di Donghua ini. Siapa lagi kalau bukan mempertemukan antara Panghan melawan Nantian. Bersama setelah keduanya muncul di arena pertarungan, menunjukkan mode saling tatap-menatap di balik permusuhan yang terpancar di raut wajah keduanya. Nantian pun tanpa diduga tiba-tiba memunculkan sebuah senjata ajaibnya bernama Rasomon, hasil giveaway dari senior Wan Luo yang pernah diberitahukan Erchong di episode 12 waktu itu kepada Panghan. Dengan itu pun segera memancarkan sebuah pancaran aura cahaya bintang, sehingga membuat semua orang di area penonton pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Dikarenakan masing-masing dari mereka tahu senjata ajaib yang dimunculkan Nantian itu merupakan senjata dewa kuno yang hanya dimiliki seorang murid sejati sekte, yaitu senior Wan Luo, sehingga membuat masing-masing dari mereka pun tak menyangka si senior alis tebal itu dapat memberikan senjata ajaibnya itu pada Nantian. Melihat senjata dewa kuno yang dimunculkan Nantian, Panghan pun tampak tak mau kalah saing darinya. Dengan segera ia memunculkan semburan energi cahaya murni dari dalam tubuhnya. Saat itu pun segera menyelimutinya, memberinya kesan penampilan yang sangat luar binasa, sehingga menyebabkan semua orang di area penonton pun yang melihatnya sontak terkejut, sebab mereka mengetahui bahwa kemampuan yang dimunculkan Panghan itu tanpa diduga merupakan kekuatan misteri magis. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Nantian pun juga sontak menunjukkan hal yang sama, membuatnya pun tak pernah membayangkan Panghan ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya.
Namun demikian di balik keterkejutannya, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya, yang menyebabkannya pun spontan menunjukkan ketengilannya pada Pang Han mengenai dirinya yang kali ini akan membantainya. Tetapi baru saja ketengilan ini ditunjukkan nantian, Pang Han pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, menghujamkan beribu pukulan brutal ke tubuhnya yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa. Sebelum kemudian ia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan manakara nantian yang segera membekukan tubuhnya di udara, tampak seperti seekor serangga yang terjerat di sebuah jaring, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras. Terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dari Pang Han, pada saat kritis ini, nantian pun tampak tak mau suren begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhe. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi bernama kemampuan Luo Sheng pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Pang Han yang membekukannya sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya. Setelah nantian terbebas dari sekumpulan cairan mana dari Pang Han, nantian pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan kemampuan pusaran Luo Sheng-nya itu secara brutal ke arah Pang Han, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya dalam satu gerakan. Menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajah mereka, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan nantian itu terkesan barbar dan terlalu berlebihan, sebab jika Pang Han kali ini sampai mau ke dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan sekte Yuhua mereka akan mengalami kerugian yang terbilang cukup besar, kehilangan seorang murid hebat yang berhasil menembus rahasia magis. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Pang Han yang saat ini berada di panggung arena pun tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari nantian yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusarannya itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar. Ia pun melesat ke arah nantian menerjang pusaran Luo Sheng yang sebelumnya dilesatkannya. Dengan ketika sampai di hadapan nantian, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan tumbukan barbarnya ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan dahsyat, sehingga menyebabkan nantian pun yang terkena serangan kejut pukulan ini pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan yang membuatnya pun terbental mundur. Melihat ini, tubuh Pang Han pun kemudian bergerak layaknya seekor naga, memunculkan sekumpulan mana di tangannya yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh nantian, sehingga menyebabkan nantian pun sekuat tenaga hanya bisa secara suram terus menghindarinya. Merasakan dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambukan brutal dari Pang Han, nantian pun segera memunculkan 8 pedang yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan pedang yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Pang Han, menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya tak mau hanya diam pelangak pelongo membiarkan dirinya terkena serangan ini. Saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya yang berbunyi oktav Tianlong. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, itu pun segera membentuk aliran udara yang berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga yang tak terlihat. Dengan ketika 8 pedang dan oktav Tianlong itu saling menghantam, 8 pedang itu pun tanpa diduga, tiba-tiba kehilangan kekuatannya jatuh secara keras ke panggung arena. Sontak saja melihat pedangnya jatuh ke panggung arena, nantian pun yang melihatnya spontan memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke tanah, mencoba untuk mengambil salah satu dari 8 pedangnya itu, yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu dengan pedangnya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Pang Han. Namun tanpa diduga, ketika nantian baru saja melesat ke TKP pedangnya, Pang Han pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia. Saat ia tiba-tiba sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu dari 8 pedang yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya, yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh nantian, sehingga menyebabkan nantian pun secara pasrah terus menerima pukulan Saitama itu, yang membuatnya pun segera menyemburkan darah dari mulutnya. Saat pada akhirnya, tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dalam kondisi tepar, dengan kultivasi di tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah.
Sontak saja melihat kekalahan nantian dari Pang Han, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh panggung arena kompetisi Sanheyuan, dengan masing-masing dari para murid yang menyaksikannya menunjukkan ketidakpercayaan mereka atas kekalahan nantian, yang bahkan mereka tak menyangka Pang Han ternyata memiliki kemampuan naga kuno magis di dalam tubuhnya. Namun di bawah keterkejutan semua murid ini, Pang Han pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan berjalan ke arah tubuh nantian yang saat ini tepar di tanah, mencoba untuk mengambil 8 pedang yang dimilikinya. Tetapi baru saja Pang Han tidak mengambil 8 pedang itu, tanpa diduga suara dingin seseorang pun tiba-tiba terdengar di panggung arena. Saat suara itu ternyata berasal dari senior Wan Luo yang segera turun ke panggung arena untuk langsung menatap Pang Han menggunakan tatapan dinginnya, sebelum kemudian membawa pergi tubuh nantian beserta 8 pedangnya, yang menyebabkan Pang Han pun hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan seriusnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan Pang Han melawan nantian, seorang penatua pun segera berdiri di panggung tinggi untuk kemudian mengumumkan kemenangan Pang Han dalam pertandingan ini, menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangannya itu, melainkan ia memilih untuk segera meninggalkan panggung arena. Tetapi demikian Pang Han pun tak memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya saat ia memilih untuk mendatangi TKP King Wei berada. Melihat kedatangan Pang Han di hadapannya, King Wei pun segera melihatnya menggunakan tatapan tajamnya, sebelum kemudian menanyakan secara lantang padanya mengenai gerangan apa yang ingin antum melakukan padaku. Saat Pang Han pun yang mendengarnya segera meraih tangannya dan mengingatkannya untuk tak boleh mencoba mendekati orang lain lagi selain dirinya, dikarenakan jika itu dilakukannya, ia pun tak segan-segan akan menghabisinya, termasuk contohnya nantian sebelumnya yang nyatanya telah dibantainya. Dengan setelah mengatakan hal ini, ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, mengabaikan pandangan sinis para murid yang saat ini semuanya melesatkan tatapannya ke arahnya. Bersama setelah Pang Han kembali ke tempat duduknya, kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan. Saat kali ini kompetisi telah memasuki babak puncak, yaitu final, sehingga membuat semua orang di panggung penonton pun yang mengetahui hal ini tampak merasa tak sabar. Dan ketika semua orang ini tampak tak sabaran, salah seorang penatua pun segera berdiri di panggung tinggi untuk kemudian mengumumkan pertandingan babak final kompetisi daftar Sanhei ini mempertemukan antara Pang Han melawan Long Xuan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 13 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.